Baik, apa kabar kalian semua? Semoga adik-adik mahasiswa semua selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia, berkumpul bersama keluarga. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam. Hari ini saya, Bagong Tresna, akan memberikan penjelasan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah keperawatan gerontik. Nah, pada semester ini saya diberikan tugas di tingkat 3 ya, untuk menjadi koordinator pada mata kuliah keperawatan gerontik ya. Walaupun basically saya adalah dosen dari Departemen Keperawatan Jiwa, tapi untuk di semester ini di tingkat 3 saya juga diberikan tugas di rumpun keperawatan komunitas ya. Jadi seperti yang kalian ketahui bersama, kode mata kuliah untuk keperawatan gerontik adalah C1.5.1.123 ya, merupakan rumpun dari keperawatan komunitas di mana memiliki beban studi 5 SKS ya. Jadi untuk keperawatan gerontik ini cukup besar ya. Ada 5 SKS, terdiri dari 3T, 1P, dan 1K. Nah, jadi mungkin untuk prakteknya ya dan kliniknya nanti kita akan tempuh di PLKK 4 ya. Mungkin nanti akan diformasikan bagaimana cara PLKK-nya oleh Prodi ya, apakah mungkin via daring juga ya. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Ini koordinator atau pengembang RPS-nya adalah saya, Nasi Gusti Agung Tresna Wicaksana SKPNKEP. Tentu saja kalian sudah kenal semua ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran saya tidak perlu jelaskan lagi, silakan dibaca ya. Yang ingin saya highlight di sini adalah deskripsi, mulai dari deskripsi singkat mata kuliah ya. Jadi pada pembahasan konsep dasar asuhan keperawatan gerontik yang meliputi teori dan praktikum dalam pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia ya. Jadi pada keperawatan gerontik di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara memberi asuhan keperawatan pada lanjut usia sesuai dengan kebutuhan usianya ya, kebutuhan bio, psiko, sosial, spiritual, dan mulai dari pengkajian, analisa data, perencanaan, implementasi, dan evaluasi hingga dokumentasi asuhan yang berkelanjutan pada settingan pelayanan kesehatan di keluarga dan di masyarakat yang melayani klien gerontik atau klien dengan lanjut usia ya. Jadi pada keperawatan gerontik kita akan lebih sering nantinya membahas masalah-masalah kesehatan pada lansia atau lanjut usia. Nah, untuk bahan kajian dan materi ajar, yang pertama itu terdiri dari konsep dasar keperawatan gerontik, kemudian ada teori menua, bio, psiko, sosial, spiritual, kemudian ada legal etik pelayanan keperawatan pada lansia, pelayanan kesehatan pada lanjut usia, baik itu primer, sekunder, dan tersier, kemudian strategi kesehatan pelayanan pada lanjut usia, kemudian kesejahteraan lansia serta dukungan terhadap caregiver atau pemberi pelayanan langsung pada lansia. Kemudian ada strategi komunikasi terapeutik pada lansia, walaupun ini sudah kita bahas ya di mata kuliah komunikasi dalam keperawatan ya, akan diperdalam lagi di mata kuliah keperawatan gerontik ya, khusus cara berkomunikasi terapeutik dengan lansia. Kemudian ada juga pembahasan terkait dengan permasalahan dan teknik komunikasi pada kondisi lansia, pengkajian biologi fisik pada lansia, perubahan normal, gangguan sistem integrasi dan fungsi sistem yang lain. Pengkajian biologis meliputi pengkajian fisik pada lansia ya, gangguan sistem atau fungsional, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan pada lanjut usia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti mata kuliah keperawatan gerontik di semester 5 ini, di tingkat 3 semester 5, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan lanjut usia dengan memenuhi kebutuhan klien dengan masalah kesehatan pada lansia. Ya, asuhan keperawatan lansia sesuai dengan prinsip kritis, logis, dan etis.
ya. Kemudian untuk metode penilaian dan pembobotan ya seperti biasa ya, UTS, UAS, penugasan, sikap, seminar, dan presentasi ya. Masing-masing persentasenya silahkan kalian pahami di sini ya. Jadi sikap itu mungkin nanti kita lihat pada keaktifan dan kehadiran di kelas daring ya. Jadi kita formulasikan, sepakati bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan WAG atau media yang lain ya. Khususnya untuk seminar, presentasi mungkin kita akan menggunakan Zoom ya. Kan kita sudah pengalaman untuk melaksanakan kuliah menggunakan media daring ya. Kemudian untuk pustaka ya silakan kalian baca sendiri ya. Ini ada pustaka wajib dan pustaka tambahan, silakan kalian cari-cari ya. Untuk dosen pengampu ya, di sini ada saya selaku koordinator, kemudian nanti saya akan dibantu oleh 3 dosen pengampu yang lain ya. Jadi di sini 3 dosen tim saya adalah basically perawat komunitas ya, yang sudah expert ya, yang nanti bisa kalian ajak diskusi atau konsul terkait dengan asuhan kekuatan gerontik. Yang pertama adalah Bu Sarah Kartika Wulandari ya, kemudian ada Bapak Putu Dharma ya, kemudian ada Pak Nuryanto ya, yang akan membantu saya dalam mengajar di mata kuliah kekuatan gerontik ya. Untuk jadwal ya, jadi langsung di sini ada 3 kelas saya buat agar simpel ya. Kelas A itu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Jadi seminggu kita 4 kali ya. Jadi kelas B ada Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan kelas C ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di jam yang sudah tertera ya. Tentunya kalian juga sudah pegang jadwal kuliah harian ya, Senin sampai Jumat ya. Oke, untuk rencana pembelajaran semester RPS mahasiswa tingkat 3 semester 5 program studi Sarjana Keperawatan Kemenkes Bali tahun ajaran akademik 2020-2021 ya. Nanti ini silahkan kalian baca lagi untuk RPS-nya ya. Yang penting saya like adalah karena kita masih work from home, jadi bentuk perkuliahannya adalah daring ya. Aktivitas di kelasnya nanti kita diskusi, presentasi sedikit menggunakan media Zoom ya. Untuk media ini ada WAG, Zoom, dan LMS ya. Nah, kemudian untuk jadwal ya, ini jadwal kelas A, B, C ya. Jadi yang pertama kita akan mendiskusikan tentang ruang lingkup ilmu kekuatan gerontik untuk bidang sarjana keperawatan, yaitu nanti saya yang akan berikan ya. Kemudian dilanjutkan konsep geriatrik oleh Bu Sarah, konsep dasar keperawatan gerontik oleh tim ya, dan seterusnya sampai ujian tengah semester UTS nanti tanggal 26 sampai 30 Oktober 2020. Oke, ini silakan dibaca sendiri ya. Untuk perhitungannya. Kemudian untuk penugasan ya, rencana tugas mahasiswa ya, jadi bentuknya nanti di akhir kita akan membuat menyusun laporan asuhan keperawatan gerontik ya, dimana akan kita bagi menjadi berapa kelompok ya. Dengan kuliah daring ini mungkin nanti kalian tetap kerja kelompok tapi dari rumah masing-masing ya. Silakan diorganisasikan, dibagi tugasnya, bagaimana cara kalian meng-create tugas walaupun dari rumah masing-masing. Nanti pas presentasi kita akan presentasikan menggunakan media Zoom, hasilnya kita share ke teman-teman yang lain ya, karena Zoom juga terbatas waktu dan jumlah pesertanya ya. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan presentasi nanti itu ada tanggal 2 sampai 6 November, 9 sampai 13 November, 16 sampai 20 November, dan tanggal 23 sampai 27 November di masing-masing kelas ya. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan untuk mata kuliah keperawatan gerontik ya. Semoga bisa dipahami dan bisa dijadikan acuan dalam kita menjalani kuliah di mata kuliah keperawatan gerontik untuk semester 5 di tingkat 3 tahun ajaran 2020-2021 ya. Saya harap bisa dipahami dan bisa diaplikasikan ya. Baik, sebelum saya akhiri tetap saya pesan jaga kesehatan ya, selalu patuhi protokol kesehatan apapun fenomena yang terjadi di masyarakat kita
Ya, stay healthy and stay creative dan inovatif. Sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya. Terima kasih.